Kalau benar Kristen dan Kristus adalah yang terbaik, unggul dari semua sistem agama di dunia, maka kita tidak boleh beralih kepercayaan atau meninggalkan Kristus dan kekristenan dan menukarnya dengan kepercayaan lain. Atau dengan kata lain, jangan murtad. Penulis surat Ibrani setelah pasal 10 pasal yang dia bicarakan keunggulan Kristus dan Kristen, dia lalu memberikan banyak nasihat berkenaan dengan kemurtadan. Ada binasa karena murtad. Lalu di pasal 5 lagi terus dia masih bicara tentang peringatan supaya jangan murtad. Sebenarnya ini logis dan masuk akal. Untuk tidak membuang yang terbaik dan menggantinya dengan yang jelek. Itu sama dengan buang emas, ganti seng. Itu namanya kebodohan. Membuang yang lebih bernilai, mengganti dengan yang nilainya sangat rendah, itu kebodohan. Membuang yang terbaik dan menggantinya dengan yang jelek, itu kebodohan. Tapi banyak orang bodoh, sehingga mereka menukar imannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Mereka rela meninggalkan Kristus dan kekristenan, masuk agama lain hanya karena uang, hanya karena materi, kedudukan atau kekayaan. Itu kebodohan. Semua itu bisa terjadi karena orang tidak menyadari Kristus yang terbaik. Christ is the best. Dia tidak menyadari betapa unggulnya kekristenan dengan sistem agama yang lain. Itulah sebabnya banyak orang jadi mualaf dan mereka kira mereka dapat kebenaran yang sesungguhnya, tapi justru mereka sedang jatuh. Mereka sama seperti melepaskan emas dan ganti dengan seng. Hari ini kita dibukakan untuk mengerti bahwa Kristus yang terbaik, kekristenan adalah sistem kepercayaan yang terunggul. Karena itu apapun yang terjadi, jangan sampai melepaskan Kristus dan ganti dengan yang lain. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang dengar khotbah ini, hendaklah ingat ini. Supaya kamu tidak menukar Kristus dan kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Hanya gara-gara jodoh, kedudukan, dan kekayaan. Dengar baik-baik semua. Adik-adik nyong, adik-adik nona. Apapun terjadi tidak boleh tukar Kristus dengan yang lain. Kalaupun susah jodoh, jangan kalap. Dan kawin dengan sembarang orang tanpa peduli dengan kepercayaan. Tetap pada prinsip. Biarpun Ahmad kaya, biarpun Asis terkenal, biarpun Ali Imron ganteng, biarpun Abdullah mentereng, saya tetap Yesus. Harus begitu. Orang tua juga harus bisa didik anak secara kuat dalam Tuhan. Supaya tidak mudah melepaskan Yesus dan ganti dengan yang lain. Para orang tua juga harus teliti dan menilai calon menantu. Perhatikan agamanya, kepercayaannya. Jangan asal terima hanya karena dia kaya. Lalu biarkan anakmu pindah agama. Kalau sampai kamu sudah peringatkan, anakmu tetap ngotot, jangan kasih restu. Kalau kamu merestuinya, kamu merestui sebuah kemurtatan, kamu dosa. Gereja harus sungguh-sungguh mendidik jemaat. Mulai dari sekolah minggu, pemuda sampai orang dewasa. Supaya kuat di dalam iman. Dan itu tidak bisa terjadi hanya karena kita khotbah-khotbah moral terus. Kita harus jadi orang Kristen yang berdoa. Di agama lain juga suruh rajin berdoa. Kita harus jadi orang Kristen yang tidak mencuri. Agama lain juga ajar jangan mencuri. Kita tidak boleh dusta. Agama lain juga ajar jangan berdusta. Lalu bedanya Kristen di mana? Itu pada aspek-aspek yang dasar. Tapi banyak gereja melupakan pemberitaan yang dasar seperti ini. Ingat bahwa beralihnya banyak orang Kristen masuk agama lain tidak terlepas dari kesalahan gereja yang tidak mendidik jemaat dengan benar. Kalau kita sadar yang kita punya ini emas, yang kita punya ini unggul, Kristus dan sistem kepercayaan Kristen, jangan pernah lepaskan.